Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali ke pembahasan mengenai meme coins. Kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi yang lumayan signifikan. Ini bahkan masuknya menurut gua ke dump ya. Jadi dalam 24 jam terakhir dump sebesar 7,35% market cap-nya. Dogecoin dump 5,11%, Shiba Inu dump 6,4%, PP dump sebesar 10,73%. Ya, jadi ini mungkin sedikit reminder bahwa meme coins itu in theory akan lebih volatile lagi begitu karena di masa-masa yang lebih tidak pasti, di masa-masa liquidity rendah, biasanya aset-aset yang cenderung lebih beresiko akan lebih duluan dibuang gitu ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gua akan ingatkan lagi bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Nah, selain itu juga gua akan ngomong dulu bahwa pandangan gua mengenai meme coins adalah potensi jangka pendek sampai menengah. Kalau pendek pasti kebayang ya, posisi future, setup, kayak DDCWT ya. Nah, untuk menengah itu apa? Untuk menengah itu kita hold sampai cycle ini beres, jangan dibawa ke cycle selanjutnya. Wah, kenapa bang? Dogecoin bukannya masuk ke top 10 sekarang? Ya, dari cycle kemarin juga top 10 sih. Tetapi menurut gua nggak worth it untuk kita kesannya kita hold kelamaan sampai cycle selanjutnya. Kita ambil contoh gini, Dogecoin all time high di 2021 kalau nggak salah ya. Di 2021 itu di angka 73 sen. Ya, di sini pas ya. 2021 di 73 sen. Ini masa-masa waktu Elon Musk lagi ngepom-pom banget Doge, ternyata bukannya ngepom-pom lagi malah ngedump setelah itu ya. Nah, setelah sudah satu cycle, BTC sudah new all time high, Ethereum sudah nyaris all time high, yang terjadi adalah Dogecoin masih sangat jauh dari all time high dia. Nah, jadi secara resiko makanya lagi-lagi menurut gua tidak worth it untuk kita hold jangka panjang. Kalau menengah, oke ya. Dan satu lagi ya, kenapa gue bilang jangan kita mau kawin dengan meme coins, karena udah banyak banget ya meme coins dari cycle-cycle sebelumnya yang akhirnya mati aja, di cycle ini udah nggak naik lagi. Yang mungkin kita lihat adalah ya beberapa yang berhasil survive seperti Doge, Shiba, PP. PP arguably bahkan bukan dari cycle kemarin, dia baru di tengah-tengah lah gitu, waktu di bear market tengah-tengah dia ada begitu. Nah, tapi banyak banget yang dari cycle sebelumnya mati dan nggak ada jejaknya sama sekali begitu. Makanya menurut gua jangka pendek sampai menengah, dan otomatis harus kita atur juga jangan sampai kegedean ya. Jadi seperti biasa 70% itu BTC Ethereum, lalu 30%-nya itu altcoins. Nah, memes itu masuk ke altcoins, berapa persennya tergantung lu mau ambil sebesar apa resikonya gitu. Makin lu konservatif makin kecil gitu ya. Oke. Pada hari ini kita akan charting PP, Bonk, dan Floki. Ya, untuk PP kita bisa di sini dia sebenarnya daily close-nya sih tadi pagi jam 7 tuh masih ya dibilang sih nanggung ya. Dia sedikit di bawah tapi tipis banget. Jadi ya kalau gue pribadi sih lihat besok lah. Kalau besok ternyata daily close-nya masih di bawah dari struktur, ya udah berarti itu artinya jelas memang breakdown ya. Nah, secara movement dia dalam beberapa minggu terakhir ya jelas kita nggak bisa pungkiri ini adalah struktur yang bearish, membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, konsolidasi dan membuat lower low lagi. Jadi ya memang bearish gitu ya. Nah, ini dia kenapa alasannya gue bilang waktunya dia ngepam itu TP gitu. Ada yang kayaknya nggak suka kalau gue bilang TP. Itu memang gitu sih ya. Jujurnya memang gitu dari cycle ke cycle. Biasanya meme coins ini punya komunitas-komunitas yang kalau orang-orang yang beli di bawah justru nggak ya. Gue inget banget Shiba waktu zaman-zaman gue pernah review di bawah sini, ya orang sih santai-santai aja yang beli di bawah. Tapi orang-orang yang beli waktu ngepam, nah itu biasanya udah kurang pakai logika gitu. Jadi intinya wah jangan TP dong. Kalau lu TP artinya nggak yakin. Padahal bukan ya. Lu TP itu SOP lu untuk lu menjaga resiko. Karena pada faktanya kita nggak bisa tahu di mana dia akan mulai terjadi koreksi gitu. Kalau lu ngikutin cara TP kita, lu udah dapat 3 kali berarti ya. TP pertama di sini 5%, di sini 10%, dan di sini di sini 20%. Nah, kalau lu TP berkala 5, 10, 20, ya guess what? Harga TP lu pelan-pelan naik ke atas. Apalagi lu martingale, digedein 5, 10, 20, selanjutnya 40 dan seterusnya. Nah, itu membuat apa? Resiko lu lebih kecil.
gitu. Buat lo yang sudah ngikutin pembahasan mengenai PP dari zaman di sini ya, dari ya arguably saat dia mulai masuk ke sini tuh berarti di ini ya Oktober 2023, lo akumulasi di sini, ya lu pasti udah senyum-senyum gitu karena bahkan dalam kondisi yang sekarang sedang turun aja lu masih untung 1000% gitu. Jadi ya ini dia alasannya kenapa gue bilang TP itu ya harus. Kalau lu nggak TP, lu nggak tahu kapan TP-nya, ujung-ujungnya lu cuma hold terus, lu berpikir akan terus lamanya profit, waktu ngedrop, akhirnya gigit jari gitu. Itu udah beberapa kali dilaporkan oleh para subscriber gue yang bilang, aduh bang, iya salah. Gue Shiba dulu terlalu nafsu. Ya gue bahkan marah dulu ke lu katanya. Wah kok bisa sih suruh TP katanya. Sekarang udah drop bear market gitu ya. Ya nggak usah bear market kayak gini lah. Apa mulai ngedrop signifikan aja udah mulai deg-degan. Begitu. Jadi makanya lagi-lagi ya TP itu bukan berarti gue bilang ini nggak akan naik lagi, bukan. TP itu adalah SOP yang sudah kita tentukan. Cara gua adalah kalau dia sudah overbought dan weekly close signifikan di atas dari upper band. Begitu. Dan kita udah dapat 3 kali. Jadi ya lagi-lagi jangan takut TP begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya berarti kan jebol nih. Ini kan udah sempat buy limit baru lagi. Berarti buy limit pertama jebol, buy limit kedua di 0,000995 dan buy limit ketiga di 0,000882. Itu untuk posisi spot di PP. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama sebagai resisten. Kalau besok PP daily closing di bawah dari 0,001093, maka kita bisa limit ya retest keduanya. Kalau retest kedua terjadi, kita otomatis kebuka posisi short dan target TP kita bisa pertimbangkan di 0,000995 ya. Next kita masuk ke bonk. Untuk bonk kita bisa lihat di sini dia retest 1, retest 2, nyaris kena target TP dan akhirnya sayangnya malah jebol ke bawah. Jadi tergantung. Kalau lu tipe yang ngikutin saran gue buat turunin sedikit target TP mungkin kena ya. Tapi kalau lu pas banget nggak mau rugi, pas banget di 0,002156 ya nggak kena gitu. Jadi ini dia makanya alasannya kenapa kalau gua suka target TP itu tuh diturunin sedikit. Kalau untuk posisi short, untuk posisi long, untuk posisi short gitu target TP gue naikin dikit. Supaya apa? Ya terjadi gini, kalau weeknya nyaris-nyaris kena tetap jadi ikutan kena gitu dibandingin nggak apa ya kayak begini gitu. Jadi ya tapi baik lagi sih itu tergantung lu. Ada yang nggak suka gitu. Ah gue sukanya pas banget bang, jadi nggak rugi. Ya boleh juga. Tapi resikonya ini gitu ya. Oke. Next untuk posisi selanjutnya adalah kalau sampai besok daily close-nya masih di bawah dari 0,002024, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita sebenarnya masih lumayan jauh sih di sini ya. Ya mungkin bisa di hold dulu sampai ini deh, sampai dia ada news lagi di US begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk spotnya sih masih jauh banget di sini ya. Jadi ya kita kasih dulu aja lah ya. Kita gambar dulu di mana si strukturnya. Tapi yang nggak usah kita bahas dulu karena masih kejauhan. Next kita masuk ke Floki. Untuk Floki kita bisa lihat di sini. Ini berarti buy limit 1 tembus, 2 tembus. Tinggal tersisa buy limit ketiga di 0,00014698. Itu untuk posisi spot di Floki ya, hanya tinggal tersisa itu. Posisi futuresnya retest 1, retest 2 di 0,00014698. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,00016784 ya. Itu kurang lebih setup untuk di PP, bonk dan Floki ya. Selanjutnya kita akan masuk ke presale ya. Untuk presale ini sekali lagi gue harus bilang presale ini cocoknya untuk orang yang memang suka resiko tinggi. Buat lo yang konservatif sampai intermediate mungkin boleh pertimbangkan untuk yang nggak usah gitu. Tapi buat lo yang memang cocok nih risk profile-nya ya bisa pertimbangkan karena memang secara historically speaking lebih banyaknya sih profit ya. Tapi sekalinya lu terlalu nafsu gitu ya kadang-kadang boncosnya nggak kira-kira juga. Jadi ya makanya lebih cocok untuk orang-orang yang memang siap dengan resiko lebih tinggi gitu ya. Nah, caranya gimana di sini untuk belinya? Kita bisa ada ambil di sini ya. Lu tinggal transfer si Solo ke sini dan lu kirimkan lewat dompet teks lu ya. Caranya rada beda sih dibandingkan dengan presale-presale yang lain. Ya, tapi nanti dia akan catat si wallet lu gitu. Nah, lu beli pakai wallet apa gitu ya. Itu kurang lebih untuk si Silana ya. Silana ini sendiri kita bisa lihat dia ada di Twitter.
dia lumayan ini sih jujurnya lumayan update sih di Twitter dia ya, banyaknya ya meme sih ya karena memang ini judulnya meme coins. Untuk harga itu dia udah meningkat lagi ya karena ini sudah sampai lebih dari 5 juta USD yang sudah dikumpulkan. Nah, ya gila juga ya udah 5 USD ya. Sorry udah 5 juta USD ya. Tapi ya intinya sih selama presale kalau bisa secepat mungkin kalau mau ikut di stage-stage awal lah gitu kasarnya. Kalau udah stage-stage akhir otomatis resiko lu udah besar tambah besar lagi. Begitu ya. Nah, cara belinya lu bisa macam-macam ya, bisa pakai USDT dan juga bisa pakai card, tapi kalau gue pribadi sih lebih prefer mending USDT aja. Jangan pakai yang lain karena kalau pakai yang lain susah ngitungnya kadang-kadang ya. Nah, untuk pemilihannya selain dari itu juga lu bisa pakai Sol, bisa juga pakai BNB. Tinggal pilih lebih prefer yang mana ya. Oke, untuk Solana ini sendiri ya benar-benar bentuknya ini pure meme coins ya. Lu bisa lihat sendiri di sini fundamentalnya very simple begitu. Dan apa namanya? Karena ini bentuknya pure meme coins jadi otomatis ya ini jangka pendek gitu untuk si potensinya gitu. Jadi kalau sampai dia udah listing ya kalau gue pribadi sih lebih prefer lu TP untung sama modal lu semua lah gitu karena untuk si Solana ini dia literally nggak ada rencana untuk apa namanya play to earn dan seterusnya nggak, jadi literally hanya meme coins. Tapi bang kalau cuma meme coins gini emang bisa berhasil? Ini contoh paling ngakaknya ya. Lu bisa lihat sendiri PP itu oleh tim devnya sendiri ditulis bahwa dia literally ini nggak ada gunanya. Token ini nggak ada gunanya, cuma kita buat iseng gitu kasarnya ya. Tapi ya lihat 4 miliar US dollars. Jadi memang lagi-lagi meme coins ini kadang-kadang nggak pakai nurul gitu ya, nggak pakai nalar gitu. Tapi ya makanya karena nggak pakai nalar, lebih baik kita ekstra hati-hatinya dengan alokasinya jangan terlalu besar begitu. Untuk pre-sale sendiri, gue pribadi sih jangan sampai tembus dari 5%. 5% itu bukan per satu presale ya, tapi semua presale itu 5%. Kalau sampai lebih ya otomatis resiko lu menurut gua berlebihan. Tapi ya lagi-lagi sih setiap orang beda-beda. Kalau gua itu masuknya ke investor yang kalau secara risk tolerance-nya itu mungkin di tengah-tengah lah, intermediate. Dibilang konservatif banget enggak, dibilang agresif banget juga enggak gitu. Karena gua mencoba untuk memiliki portofolio cenderung balance ya. Pokoknya market cap makin gede itu alokasinya akan cenderung lebih besar ya, ada lah beberapa exception tapi general of thumb-nya gitu ya, general of thumb-nya apa namanya gua akan alokasi lebih besar di market cap yang lebih besar karena market cap besar akan cenderung membantu supaya lebih tidak volatile gitu ya. Oke, itu kurang lebih ya untuk hari ini. Jadi presale-nya Solana untuk ya 3 yang kita bahas ini semuanya kecenderungannya masih bearish begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini kena resesi gimana sih kira-kira ya? Ya otomatis kalau kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya ini selalu terjadi di berbagai macam market ya, bukan cuma di kripto sebenarnya. Di saham pun misalkan gini ya. Kita ambil contoh kayak blue chip misalkan. Blue chip apa contoh ya, kayak Nvidia sekarang kan lagi wah ngepam banget. Nah saat Nvidia walaupun sekarang mulai koreksi sih belakangan ini mulai ngepam terus. Nah saat dia ngepam ya itu biasanya dia akan cenderung lebih tahan saat market mulai kayak gini kondisinya ya. Nah dia bisa bertahan karena nyedot dari smaller cap yang mirip kayak dia, misalkan ya produsen chip lain tapi yang mungkin nggak seterkenal dia dan share-nya nggak sebesar dia gitu. Jadi ya belum blue chip lah gitu, market cap-nya masih kecil. Dia akan nyedot dari sana. Nah ini juga sama untuk kripto. Ya, jadi mereka cenderung akan menyedot dulu dari project-project yang cenderung lebih kecil market cap-nya dan nggak blue chip lah gitu kasarnya. Kalau blue chip contohnya apa ya, kayak BTC, Ethereum. Makanya BTC Ethereum cenderung ya, nggak selalu tapi cenderung lebih bertahan dibandingkan dengan altcoins in general. Jadi kayak Ethereum ini udah bukan cuma sekedar altcoins biasa. Jadi kesannya tuh ini udah alts plus lah gitu. Nah sisanya lu bisa lihat kecenderungannya akan lebih ketarik dari sana ya, kayak BNB ya lebih besar sedikit. Nah tapi mungkin lebih keras lagi tuh kayak Solana, lalu kayak XRP dan seterusnya. Kalau lu tarik ke beberapa bulan belakang dia cenderung lebih drop dibandingkan dengan dua blue chip kita ini ya. Jadi itu dia alasannya, dan maka dari itu ya kita harus lebih jaga resiko lagi gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita pada hari ini. Gua tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.